Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi bersama saya Pak Jijan daripada On The Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bagaimana kawan-kawan aku yang berada di seluruh pelosok Nusantara? Harap-harapnya baik-baik saja di musim pandemik ini. Kita jaga diri and kemana saja kita keluar, kita pergi, jangan lupa masker, hand sanitizer. Bila kita bertemu orang, pastikan jarak 1 meter. Penjarakan tu kena jaga. Jangan rapat-rapat, jangan goyang-goyang, jangan ngending-ngending. Tak boleh. Hari ini kita mereact satu cerita yang bertajuk terlalu ketika Australia mau serang Indonesia. Wow, dahsyat. Daripada channel khusus militer. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Khusus militer kerana banyak info-info di dalamnya. Marvelous. Okay guys, tanpa kita membuang masa lagi, ayuh kita pergi menonton, mereact video ini dengan kiraan cek 2 3 ya. Subscribe. Wow, macam dalam filem. Halo sobat khusus militer. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sering diwarnai dengan ketegangan. Sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Australia terbilang tidak terlalu akur di waktu itu. Pasalnya, tercatat beberapa kali kita pernah bersitegang dengan negara Australia. Seringkali mereka cari gara-gara dan bikin orang Indonesia geram. Misalnya ketika pemerintah mereka ketahuan menyadap saluran telepon Presiden SBY atau usaha gencarnya mengompor-ngompori pisahnya daerah-daerah di Indonesia. Apalagi Australia sudah membangun pangkalan militer di Papua Nugini, bos. Ya mungkin untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Nah, admin membahas sedikit lepasnya Timor Leste yang belum banyak diketahui. Mengungkapkan bahwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia, yaitu ada campur tangan dari Australia. Tujuan mereka guna melakukan eksplorasi terhadap minyak dan gas di wilayah itu. Lepasnya Timor Timur atau Timor Leste dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan konspirasi untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Timor Leste. Minyak di Laut Timor Leste berada di garis tengah antara Timor Leste dan negara Australia. Nah, ini telah menarik perhatian negara Australia sejak tahun 1960-an. Laut Timor Leste atau Laut Timur yang kaya akan energi itulah yang diperebutkan Australia. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani persetujuan garis batas laut antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia. Namun, perjanjian batas laut itu ternyata masih meninggalkan celah kosong tanpa kepemilikan yang berseberangan dengan Timur Timur, yang akhirnya dikenal dengan celah Timur. Hal itu memicu Australia untuk menyerukan isu HAM dan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Leste. Berbagai demonstrasi dengan tuntunan agar Indonesia melepaskan Timur Timur atau Timor Leste terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dan perjanjian antara Indonesia dan Australia saat Timor Leste begitu merdeka, yang pertama kali diajukan ada perjanjian dengan Australia lebih menguntungkan Australia dengan pembagian keuntungan 50-50.
Nah, tahun kemarin Amerika Serikat mengumumkan menjalin kerjasama dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini. US nih pantang ada peluang ya. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden Amerika saat kunjungan ke Papua Nugini. Nah, namun tensi ketegangan yang paling tinggi ialah di saat lepasnya Timur-Timur dari pangkuan Indonesia di tahun 1999. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan PBB pimpinan Australia dan Selandia Baru saat mengintervent di bumi Lorosai. Nah, waktu itu karena takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratnya pasukan intervent di Timur-Timur, maka Australia juga ancang-ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan politis juga militer, yakni merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta, pada tahun 1999. Kejadian ini diungkapkan oleh seorang analis pertahanan asal Selandia Baru nih, New Zealand ya. Unsur yang akan menyerang Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-Arfrak milik Australia. Bahkan Australia berujar kapal perang Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI Angkatan Laut. Nah, intinya semua kesatuan militer Australia siaga penuh demi lancarnya pendaratan intervent di Timur-Timur. Lantas kenapa Australia sampai repot-repot merencanakan serangan presisi untuk membom Jakarta? Analis Selandia Baru menjelaskan, hal ini karena ulah kapal selam dan pesawat tempur Indonesia yang secara agresif dianggap mengancam pendaratan intervent di Timur-Timur. Nah, Australia amat ketakutan dengan ancaman kapal selam TNI Angkatan Laut yang sangat sulit dideteksi ketika dan bisa saja sewaktu-waktu meretorpedo kapal perang negara siapapun yang hendak masuk ke perairan Indonesia. Berbagai kapal perang intervent juga dibayang-bayangi oleh kapal selam TNI Angkatan Laut Indonesia saat mendekati Timur-Timur. Untuk serangan ke Jakarta, Australia juga mengungkapkan para perwira militer senior Australia mengatakan bahwa pesawat bomber F-Arfrak juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia berlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama 10 hari pertama selama operasi pendaratan intervent di Timur-Timur berlangsung. Pesawat pemboman atau pesawat pembom itu yang akan dilakukan F-Arfrak adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu. Bahkan pada suatu waktu, tiba-tiba kapal selam TNI Angkatan Laut menghilang dari pantauan yang menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang intervent Australia itu kelimpungan melacaknya. Nah, tensi ketegangan kian meningkat ketika hasil referendum memutuskan Timur-Timur ingin merdeka dari Indonesia yang menyebabkan kerusuhan milisi pro-Indonesia di sana. Hal itu disinyalir semakin membuat kapal selam Indonesia sangat aktif, mengganggu unsur kapal perang intervent. Perwira intervent Australia memandang para pejuang milisi pro-Indonesia dan kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata di sejumlah front Timur-Timur. Ada kekhawatiran yang pasti tentang serangan Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya. Tetapi hal nyata yang mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada intervent Australia dan menurunkan pasukan khusus untuk menenggelamkan salah satu kapal intervent ketika berada di pelabuhan Dili atau di lain tempat. Namun penjelasan Disken langsung mendapat tanggapan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Australia yang saat itu masih dipegang oleh Peter Roy. Nah, hubungan antara Indonesia di satu sisi dan Australia serta Selandia Baru di sisi lain
mengalami tekanan berat selama masalah Timur Timur. Tetapi sejak itu meningkat menjadi lebih baik. Nah, lo. Saudara, orang kuat akan mengejar kesempatan. Orang lemah akan menunggu kesempatan. Orang bijak akan memanfaatkan kesempatan. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.